Shalom Bapak Ibu Saudara dan teman-teman sekalian Prodi Teologi STT Bethel Indonesia dimanapun kita berada. Saya Marwita Parombean dari Teologi 2016. Hari ini akan membawa renungan dalam Daily Devotion dengan tema disiplin pelayanan, pelayanan sejati versus pelayanan semu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Kami kembali akan belajar bersama-sama lewat renungan firman-Mu. Berikan kami pengertian yang benar dan hati yang merespon dengan benar. Biarlah kami bersedia untuk diubahkan, kami bersedia untuk diperbaharui Tuhan, sehingga kami semakin berkenan kepada Bapa, semakin serupa Kristus. Biarlah apa yang akan kami pelajari hari ini benar-benar menguatkan kami, memberkati kami, mengubahkan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara dan teman-teman sekalian, tentunya kita sudah mendengar dari renungan kemarin ketika kita masuk dalam tema disiplin pelayanan, bagaimana Yesus menunjukkan arti pelayanan yang sesungguhnya ketika ia berada di dunia ini. Ketika begitu murid-murid ricuh mengenai siapa yang terbesar, siapa yang terhebat di antara mereka, Yesus dengan penuh kerendahan hati mengambil wadah yang berisi air, kemudian mengambil kain untuk membersihkan kaki murid-murid. Yang kita tahu bahwa pekerjaan itu hanya dilakukan oleh hamba yang posisinya paling rendah. Tetapi Yesus yang adalah guru, Tuhan, dan Raja memberikan contoh kepada murid-murid pada saat itu bahwa tidak ada satupun yang bisa kita banggakan dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun yang pantas kita pertahankan. Ketika itu bicara tentang melayani, artinya kita melepaskan apapun yang masih melekat dalam hidup kita. Sesuatu yang membuat kita tidak rela melakukan pekerjaan yang paling hina sekalipun. Itu yang Yesus teladankan bagi kita. Saya percaya kita sudah menangkap esensi dari pelayanan itu sendiri, pelayanan yang Yesus contohkan, pelayanan yang Yesus teladankan. Kita sebagai mahasiswa teologi ataupun Bapak Ibu Saudara yang memang lahir besar di gereja, yang hidupnya benar-benar seperti dimiliki oleh gereja ya, tentunya tidak akan pernah lepas dari kata pelayanan itu sendiri. Pelayanan itu seperti sudah melekat di dalam roh dan jiwa kita ya. Dan bahkan mungkin beberapa orang mendefinisikan dirinya di lingkungan sosialnya dari pelayanan yang ia lakukan. Dan juga ya kita sudah sangat sering melihat bagaimana hamba Tuhan besar atau kecilnya hamba Tuhan ya, predikat besar, hamba Tuhan besar, hamba Tuhan kecil itu seringkali dilihat dari seberapa banyak pelayanan yang mereka lakukan atau hamba Tuhan itu lakukan. Dan tidak jarang juga hal-hal seperti ini mendistraksi hati kita. Dan penting sekali untuk kembali pada esensi yang tadi juga saya sudah sebutkan di awal, bagaimana pelayanan sejati yang Yesus sudah teladankan. Dari buku Richard Foster kita belajar bahwa pelayanan sejati itu sangat berbeda dengan pelayanan semu. Pelayanan sejati lahir dari sebuah persekutuan dengan oknum ilahi yang ada dalam diri kita. Sedangkan pelayanan semu lahir dari motivasi-motivasi yang salah, yang hanya fokus pada kesan dari orang-orang di sekitar. Tetapi pelayanan sejati fokus hanya untuk menyenangkan Tuhan. Dia gak peduli entah itu dihargai apa enggak, diapresiasi apa enggak, dikasih tepuk tangan apa enggak. Selama dia merasa itu menyenangkan tuannya, sang majikan agung, dia sudah sangat berbangga dengan itu. Pelayanan yang semu seringkali hanya fokus dengan hal-hal yang besar, hal-hal yang terlihat hebat, yang mungkin bisa menaikkan namanya, membuat dia famous. Tetapi pelayanan sejati itu fokus pada hal-hal yang seringkali dianggap sepele, hal-hal yang kecil, yang sederhana. Karena menurut orang-orang yang menganut pelayanan sejati ini, bahwa hal sepele itu pun adalah kesempatan untuk memberikan yang terbaik. Pelayanan semu berfokus pada perasaan. Ketika ia merasa sedang tidak ingin melayani, ia tidak akan melayani. Ketika dia merasa mau melayani, baru ia melayani. Tetapi pelayanan sejati tidak berfokus pada perasaan. Bahkan pelayanan sejati menjadikan pelayanannya sebagai bahan untuk menertibkan perasaannya. Pelayanan sejati tidak pernah dikendalikan oleh perasaan. Pelayanan semu bicara tentang job desk. Selama job desk-nya sudah selesai, ia merasa sudah tidak usah melayani lagi, tidak perlu menjaga hidup lagi dan sebagainya. Tetapi pelayanan sejati menjadikan pelayanan itu sendiri sebagai gaya hidup yang terus dikenakan setiap hari di mana saja,
sekalipun tidak sedang di gereja. Pelayanan semua hanya akan menghasilkan perpecahan, tetapi pelayanan sejati akan membawa kesembuhan, pemulihan, dan kesatuan. Pertanyaannya, apakah kita selama ini melakukan pelayanan yang sejati atau pelayanan semu? Apakah kita masih sering dikendalikan oleh perasaan kita atau tidak? Apakah kita masih sering kali ingin mencari tepuk tangan dan apresiasi, atau kita tidak peduli itu sama sekali? Yang penting kita menyenangkan Sang Majikan Agung kita. Apakah kita hanya peduli kepada orang-orang tidak berdaya hanya untuk membangun citra diri, rendah hati, atau tidak? Atau kita benar-benar tulus memandang mereka seperti Tuhan memandang mereka? Biarlah pertanyaan-pertanyaan tadi menjadi bahan evaluasi bagi kita, dan kemudian kita akan mengambil komitmen yang baru untuk melakukan pelayanan sejati, pelayanan yang dari hati. Karena segala sesuatu yang dari hati pasti sampai ke hati, baik itu hati Tuhan maupun hati sesama kita. Saya akan menutup renungan pada hari ini dengan kutipan dari Mother Teresa yang mengatakan bahwa Allah tidak memaksakan kita untuk melakukan hal yang hebat atau hal-hal yang besar, tetapi Ia hanya menginginkan kita melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar dan pengabdian yang besar. Biarlah apa yang kita dengar hari ini memberkati kita semua. God bless you.